Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wafika Ulia dengan NIM 2107539 dari Prodi PKK akan menjelaskan materi mengenai penyajian data. Baik, pada pembahasan kali ini ada 4 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu mengenai konsep penyajian data, yang kedua macam-macam tabel dalam statistik, yang ketiga macam-macam diagram dalam statistik, dan yang terakhir ada manfaat penyajian data dalam statistik. Langsung ke pembahasan yang pertama yaitu mengenai konsep penyajian data. Kemudian tujuan dan fungsi penyajian data. Tujuan dari penyajian data ini sendiri yaitu untuk mengumpulkan semua data yang kemudian disusun lalu disebarluaskan sehingga mudah untuk dilihat secara visual, baik itu dalam data yang berbentuk tabel, grafik, maupun diagram. Sedangkan untuk fungsinya sendiri terbagi menjadi dua, yaitu dapat mengadakan perbandingan pada suatu waktu dan dapat menunjukkan perkembangan dari suatu keadaan. Nah, setelah memahami tujuan dan fungsi dari penyajian data, di sini kita membahas mengenai apa sih penyajian data. Jadi penyajian data itu merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan kita analisis sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Nah, selanjutnya yaitu cara untuk menyajikan data. Yang pertama yaitu melalui grafik atau diagram, yaitu dengan cara menampilkan gambar yang menunjukkan secara visual data berupa angka ataupun simbol yang dibuat berdasarkan data dari tabel yang telah kita buat. Kemudian melalui tabel, yaitu dengan menampilkan kumpulan angka yang telah disusun berdasarkan kategori tertentu secara sistematis. Kemudian narasi, yaitu dengan cara menyajikan data dari hasil penelitian yang dilakukan dalam bentuk narasi atau disebut dengan kalimat. Nah, selanjutnya di bagian kedua yaitu mengenai macam-macam tabel dalam statistik. Nah, sebelum ke macam-macam tabel, di sini kita akan menjelaskan mengenai bagian-bagian tabel terlebih dahulu. Yang pertama ada judul tabel. Di sini judul tabel merupakan yang mewakili keseluruhan dari isi tabel. Dia terletak di bagian atas tabel, biasanya memuat nomor tabel dan judul tabel itu sendiri. Nah, selanjutnya ada judul kolom, yaitu memuat keterangan termasuk unit yang dibuat secara ringkas. Kemudian ada badan tabel yang berfungsi untuk memuat data. Kemudian ada kolom tabel, yaitu urutan deret tabel yang memanjang dari kiri ke kanan dan memuat informasi secara vertikal atau dari atas ke bawah. Kemudian ada baris tabel, yaitu urutan lajur tabel yang memanjang dari atas ke bawah dan memuat informasi secara horizontal, yaitu dari kanan ke kiri. Dan ada kaki tabel, yaitu keterangan tambahan dari sumber data yang dimana merupakan kutipan yang akan diambil. Kemudian ada keterangan di bawah atau footnote, disebut footnote, dapat disertakan itu untuk memberi penjelasan mengenai judul, kepala kolom, atau angka-angka dalam tabel jika diperlukan. Nah, baik, kita masuk ke macam-macam tabel dalam statistik. Yang pertama itu ada tabel satu arah atau tabel yang memuat keterangan mengenai satu hal, golongan, kelompok, atau satu karakteristik saja. Pada gambar dapat kita lihat dengan jelas contoh dari tabel satu arah. Nah, yang kedua itu ada tabel distribusi frekuensi, yaitu tabel yang menyusun data dengan cara dasar pertimbangannya adalah kondisi fisik atau banyaknya kejadian pada suatu tempat dalam waktu tertentu. Dapat kita lihat pada gambar di samping, contoh dari tabel distribusi frekuensi. Nah, selanjutnya ada tabel dua arah, yaitu tabel yang menunjukkan hubungan antara dua hal atau karakteristik tertentu. Dapat kita lihat melalui gambar pada tabel di samping. Nah, baik, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai macam-macam diagram dalam statistik.
Nah, untuk diagram itu sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama ada diagram batang atau disebut dengan bar chart, yaitu diagram yang menampilkan data dalam bentuk batang vertikal atau horizontal dengan panjang batang memiliki nilai data. Dapat dilihat pada gambar di samping sebagai contoh. Selanjutnya ada diagram garis atau line chart yang digunakan untuk menunjukkan perubahan data sepanjang waktu dengan menggunakan garis yang menghubungkan titik-titik data. Untuk contohnya sendiri dapat kita lihat pada gambar di samping mengenai diagram. Nah, yang ketiga itu ada diagram lingkaran atau disebut dengan pie chart, yang dimana di sini diagram ini memperlihatkan proporsi bagian-bagian dari suatu keseluruhan dengan menggunakan lingkaran, di mana setiap bagian dipresentasikan oleh sektor lingkaran. Dan yang terakhir ada diagram lambang. Diagram lambang atau kita sebut dengan psitogram itu adalah penyajian data statistik dengan menggunakan lambang-lambang. Untuk contohnya dapat kita lihat pada gambar di samping. Nah, baik, kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai manfaat dari penyajian data. Nah, baik, manfaat dari penyajian data itu sendiri yang pertama yaitu meningkatkan pemahaman. Jadi dengan adanya penyajian data menggunakan grafik, tabel ataupun diagram, kita dapat membuat informasi menjadi lebih mudah dipahami ketimbang hanya menggunakan sekumpulan angka. Kemudian menggambarkan pola dan tren. Visualisasi data ini memungkinkan kita untuk mengidentifikasi pola, tren, dan anomali dengan lebih mudah daripada hanya sekedar melihat data mentah. Misalnya dengan menggunakan diagram garis, kita itu bisa melihat perubahan data tersebut dari waktu ke waktu. Nah, kemudian yang ketiga, meningkatkan retensi informasi. Jadi penyajian visual seringkali membantu dalam meningkatkan retensi informasi. Dan yang keempat yaitu membandingkan data dan mengkomunikasikan temuan. Nah, membandingkan data ini yaitu grafik dan diagram itu memungkinkan kita untuk secara langsung membandingkan data dari berbagai kategori atau kelompok. Sedangkan mengkomunikasikan temuan itu adalah dengan menggunakan visualisasi data, informasi statistik dapat disampaikan dengan lebih efektif kepada orang lain termasuk pemangku kepentingan dan pemimpin organisasi. Selanjutnya yaitu mendukung pengambilan keputusan. Data yang disajikan dengan baik tadi kan dapat membantu kita dalam proses pengambilan keputusan karena memungkinkan pemangku kepentingan untuk melihat informasi dengan jelas dan mempertimbangkan implikasi dari berbagai alternatif. Dan yang terakhir yaitu dapat mengungkapkan insight. Visualisasi data dapat membantu dalam mengungkapkan wawasan atau temuan yang mungkin tidak terlihat ketika hanya melihat data secara mentah. Nah, hal inilah yang dapat membantu dalam menemukan peluang baru atau masalah-masalah yang perlu dipecahkan. Nah, baik, itulah tadi pembahasan mengenai penyajian data. Dapat kita simpulkan pada materi ini bahwa penyajian data itu memiliki peran yang sangat amat penting dalam statistik dan analisis data secara umum. Karena dengan menggunakan berbagai teknik visualisasi data seperti grafik, diagram, dan juga tabel, itu informasi yang kompleks dapat disajikan dengan cara yang lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan oleh pemangku kepentingan. Dengan demikian bahwa penyajian data ini bukan hanya sekedar alat untuk menggambarkan informasi, tetapi juga merupakan komponen kunci dalam proses pengambilan keputusan yang efektif. Karena dengan menyajikan data dengan baik, kita dapat mengidentifikasi pola, tren, dan anomali, membandingkan data dengan lebih efisien, dan mengkomunikasikan temuan kepada orang lain. Baik, mungkin itu saja pembahasan mengenai penyajian data. Semoga materi ini dapat membantu kita semua dalam mempelajari statistik. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.